Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warahmatullahi dari MKU Pendidikan Kewarganegaraan ingin melaksanakan tugas wawancara tentang terorisme dari kelompok 7. Sudah hadir bersama saya pada ruangan Zoom yaitu Bapak Muhammad Rehan Santosa yang berasal langsung dari Universitas Pertahanan jurusan Fisika Militer. Baik, apa kabar Bapak Rehan? Coba disapa dulu. Selamat malam, baik kabar hari ini. Semoga dapat berikan hasil yang maksimal. Oke. Baik, tidak mulu-mulu, tidak memperpanjangkan waktu lagi. Mari kita mulai wawancara pada malam hari ini. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang ingin kami ajukan. Uh, Mari kita mulai dari yang pertama. Melihat bagaimana Anda melihat dan mengerti akan konsep terorisme dan bagaimana dan juga kenapa bagi setiap warga negara perlu menjadikan itu suatu bentengan terhadap bahayanya suatu terorisme. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Rehan langsung untuk menjawabnya. Oke, terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menjadi narasumber dalam wawancara pada malam ini. Eh, Kita akan menjawab pertanyaan tentang makna terorisme itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 2, dapat kita jumpai makna terorisme itu adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, maupun gangguan keamanan. Maka dapat kita mengambil kesimpulan atau dapat kita pahami bahwa arti terorisme di sini menurut undang-undang adalah suatu tindak kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, maupun rasa tidak nyaman bagi masyarakat luas yang nantinya akan menimbulkan eh, korban yang ramai maupun objek vital atau properti nasional maupun internasional. Maka di sini wajib hukumnya atau kita sebagai warga negara Indonesia, Republik Indonesia yang baik harus menjaga integrasi nasional itu harus tetap aman, damai dari ancaman terorisme. Perlu kita ketahui bahwa terorisme itu sendiri tidak hanya bersifat militer, tapi terorisme itu juga bersifat nirmiliter. Artinya terorisme itu dapat juga datang dari ideologi yang ekstrim seperti contohnya yang telah ada komunis, liberal atau yang lainnya maupun yang telah memanas pada saat akhir-akhir ini yaitu tentang politik. Maka untuk terjaminnya integrasi bangsa, maka terorisme ini harus kita cegah maupun kita atasi secara dini mungkin karena itu dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan maupun dapat mengancam hak asasi kita sebagai makhluk hidup di negeri yang tercinta ini. Tidak hanya itu, sejarah-sejarah yang telah terjadi juga terorisme itu dapat mengancam akan lancarnya ekonomi karena terorisme yang berdampak pada kegiatan suatu ekonomi itu dapat menghambat ekonomi yang berjalan seperti hancurnya properti atau mengganggu kegiatan ekonomi yang telah ada. Maka karena sebab-sebab itu terorisme itu harus dicegah secara dini. Baik, karena kita melihat penjelasan dari Bapak Rehan sangat mumpuni, saya mencatat di sini bahwasanya terorisme tidak hanya terhadap militer, berarti juga tentang militer ya Pak ya. Oke, Ya, ya. jadi sungguh sangat menarik. Kemudian kita lanjutkan, kita melihat bahwasanya saat ini merupakan saat-saat yang mendapatkan perhatian publik, yaitu dari hal politik sendiri. Nah, jadi juga dari politik tersebut mengundang beberapa pembelajaran yang menggunakan media massa. Mungkin
karena pembelajaran media massa tersebut juga berkaitan langsung dengan terorisme. Dan saya ingin bertanya di sini adalah apa peran dan pengaruh dari penggunaan media massa dan propaganda dalam masuknya konsep terorisme tersebut. Dan bagaimana saya ingin melihat cara pandang Anda dalam mengatasi hal tersebut. Baik, silakan Bapak. Maka untuk menjawab bagaimana media massa itu dapat mempengaruhi terorisme, maka akan saya jawab di sini. Media massa itu sangat berpengaruh terhadap berkembangnya terorisme di Indonesia. Khususnya akhir-akhir ini yang sedang panas-panasnya isu-isu politik yang saling menyokong atau yang saling mendukung sendiri, mungkin dengan cara yang bilang tidak benar maupun saling menjatuhkan. Maka itu harus kita hindari dan itu harus kita atasi sedini mungkin. Media massa sendiri itu dapat menjadi negatif, dampak yang buruk bagi kita apabila itu salah digunakan. Kurangnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri dapat uh, membuat seseorang itu melakukan hal yang tidak benar maupun yang kita sering sebut itu hoax, atau bahkan yang lebih buruk lagi untuk menyerang sesuatu capres atau cawapres misalnya. Maka media massa itu sendiri harus diperhatikan oleh pemerintah karena dapat menjadi salah satu sumber ancaman terorisme. Baik, mungkin kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, yaitu yang sangat menarik. Apa peran dan tanggung jawab dari instansi Anda sendiri dalam menghadapi terorisme dan bagaimana cara mengatasi sifat yang berlaku, yaitu sifat strategi anti terorisme. Silakan Bapak. Peran instansi kami dalam mencegah aksi terorisme itu mungkin karena kami hanya masih dalam institusi dan masih menjadi mahasiswa, mungkin institusi kami sendiri itu dalam mendidik itu masih eh, dalam pendidikan kuliah itu mungkin melalui pendidikan-pendidikan formal maupun informal. Contoh mungkin saya bilang di formal sendiri itu ada di mata kuliahnya itu sendiri. Mungkin di semester-semester awal kuliah institusi kami itu mengadakan mata kuliah yang berfokus kepada eh, bagaimana cara pandang kita terhadap NKRI. Misalnya itu seperti pendidikan Pancasila, yang seperti saya bilang tadi, pendidikan kewarganegaraan, ada juga filsafat ilmu pertahanan yang khusus menyelidiki atau filsafat tentang dasar-dasar pertahanan, maupun dalam kita memandang agama lain, itu pendidikan agama misalnya. Jadi di situ mungkin cara universitas kami mendidik kami atau membentuk kami agar selalu cinta terhadap tanah air, membentuk rasa persatuan dan kesatuan agar terciptanya integrasi bangsa. Dan Baik, mungkin ada pendidikan informal juga yang dididik oleh para dosen kami, para senior kami agar selalu cinta kepada tanah air. baik Pak, dapat kita pahami memang kita masih dalam sistem pembelajaran sungguh sangat menarik karena kita memang bisa menerapkan dari pendidikan formal ataupun informal. Baik, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, yaitu mungkin ini pertanyaan pokok yang akan kami siapkan kepada Bapak untuk dijawab pertanyaan ini, yaitu uh, melihat perkembangan zaman ini, apa peran dan pengaruh dari teknologi dan komunikasi modern dalam hal terorisme, dan bagaimana Anda dapat mengatasi hal tersebut agar tidak memberikan dampak dan bahaya bagi keadaan-keadaan di suatu bangsa ataupun negara. Baik Pak, silakan. Terima kasih. Jadi
Pak, kemajuan teknologi bagi perkembangan terorisme itu sangat berpengaruh. Bisa kita lihat dari kejadian-kejadian yang telah terjadi pada saat ini, yaitu teknologi salah digunakan atau dapat menjadi senjata yang sangat mematikan. Contohnya yang telah memanas-manas pada saat ini, yaitu seperti yang kita lihat pada hasil debat Capres kemarin, bahwa Kementerian Pertahanan itu menjadi salah satu kementerian yang sering atau kita bilang yang banyak dibobol atau diretas. Itu kalau menurut kita sama itu menjadi salah satu bentuk terorisme yang terjadi melalui teknologi cyber. Maka hal ini yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, bahwa semakin meningkatnya teknologi, maka semakin meningkatnya juga ancaman yang terjadi yang akan menyerang kita. Maka oleh karena itu kita menjaga integritas bangsa dan identitas bangsa, kita harus menyiapkan sedini mungkin pencegahan terhadap hal-hal yang buruk demikian. Maka eh, tidak banyak yang harus kita tidak banyak yang dapat kita lakukan, tapi yang kita lakukan itu harus efektif. Misalnya adalah kita tingkatkan keamanan cyber kita, itu bisa dengan cara pelatihan maupun dengan kerjasama internasional dengan riset-riset dari luar negeri yang lebih profesional misalnya, maupun dapat eh, lakukan keamanan cyber yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, teknologi juga tidak hanya cyber, maksud saya itu teknologi juga dapat menjadi teknologi di bidang biologis, atau misalnya bidang biologis juga dapat menjadi ancaman. Seperti yang kita ketahui, maraknya bahan-bahan kimia yang dapat menjadi senjata makan tuan bagi kita, atau yang dapat menghancurkan, menjadi senjata yang sangat menghancurkan. Maka itu dapat, maka itu harus menjadi perhatian kita lebih lanjut. Jadi kita apresiasi dan ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi langsung dari Bapak yang mungkin berada di Pulau Jawa sekarang ya Pak ya. Terima kasih mau berhadir dalam wawancara kami yang mungkin ini adalah tugas kecil tapi dapat mempererat silaturahmi kita antara Universitas Syah Kuala dan langsung dengan Universitas Pertahanan. Mungkin Bapak sudah terlihat letih dan lelah karena beraktivitas dari pagi. Kami tidak akan memberikan pertanyaan yang begitu berat karena memang kita mengetahui kondisi dan cuaca yang mungkin kita alami di sekarang ini ya. Jadi Bapak mungkin bisa kami tutup langsung. Terima kasih ya Pak. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Bapak Rehan. Mungkin selamat ya berjuang dan selamat bertugas buat. Oke Pak, terima kasih partisipasi Bapak malam ini. Mungkin langsung saja kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.